Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Cahya Yulin, NIM 2530211105. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lebih tepatnya di jurusan Perbankan Syariah semester 1 kelas C. Saya akan memperkenalkan tentang kearifan lokal Cirebon, yaitu Gua Sunyaragi. Di tepian kota Cirebon yang kini ramai dengan kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan modern, berdirilah sebuah tempat tua yang menyimpan kisah masa silam dan penuh misteri, yaitu Gua Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sunya, yang artinya sepi maupun sunyi, dan Ragi yang berasal dari kata raga atau badan. Jadi, nama Sunyaragi dapat diartikan sebagai tempat menyepi atau tempat mensucikan diri. Gua Sunyaragi sendiri merupakan situs prasejarah yang terletak di kota Cirebon. Dibangun pada abad ke-17 sebagai tempat meditasi dan peristirahatan para sultan dan keluarga keraton. Tempat itu bagaikan saksi bisu yang menyimpan rahasia kerajaan, doa para sultan, bahkan bisikan angin dari masa lalu. Konon, ratusan tahun yang lalu, ketika Kesultanan Cirebon masih berjaya, hiduplah seorang sultan bijaksana yang bernama Sultan Sepuh I atau Pangeran Kararangen. Beliau bukan hanya seorang pemimpin kerajaan, beliau juga seorang yang mendalami ilmunya, suka menyepi, dan selalu mencari ketenangan batin di tengah kesibukan duniawi. Suatu malam, saat bulan bersinar lembut di langit Cirebon, Sultan Sepuh I atau Pangeran Kararangen termenung di beranda keratonnya. Hatinya gelisah, ia merasa bahwa para bangsawan dan prajuritnya mulai terjebak dalam kemewahan dan meluapkan makna kehidupan yang sejati. Maka beliau memerintahkan untuk membangun sebuah tempat yang digunakan untuk bermeditasi, beribadah, dan melatih diri. Tempat yang jauh dari keramaian, namun tetap penuh keindahan. Tempat itu kemudian dinamakan Gua Sunyaragi. Dikisahkan bahwa pembangunan Gua Sunyaragi tidak dilakukan sembarangan. Para pekerja kerajaan membawa batu karang dari laut pantai selatan Cirebon. Batu-batu ditata menjadi dinding dan lorong yang berliku, hingga menyerupai seperti gua alami. Tetapi banyak orang yang percaya bahwa batu-batu itu tidak semuanya diangkat oleh manusia. Dalam cerita rakyat Cirebon, Sultan dibantu oleh makhluk gaib penjaga laut untuk membangun Gua Sunyaragi. Saat malam tiba, batu karang bergerak sendiri ke tempatnya, disusun oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Namun, Sultan melarang rakyatnya untuk bekerja pada malam hari, karena katanya pada waktu itu roh-roh laut ikut membantu membangun taman tersebut. Ketika pembangunan selesai, tampaklah pemandangan yang sangat menakjubkan. Gua Sunyaragi berdiri dengan megah di tengah taman yang luas, dikelilingi pepohonan yang rindang dan kolam air yang jernih. Dari kejauhan, bangunannya tampak seperti benteng batu yang kokoh, tetapi di dalamnya terdapat lorong-lorong yang sunyi, tempat para sultan bersemedi dan beribadah.
Gua Sunyaragi tidak hanya menjadi tempat sunyi bagi para sultan, tetapi juga bagi para prajurit dan bangsawan Cirebon. Di sana, mereka belajar tentang kedisiplinan, ketenangan hati, dan kesabaran. Setiap lorong memiliki maknanya sendiri. Ada Gua Peteng, yaitu tempat seorang berlatih mengalahkan rasa takut dan gelap. Lalu ada Gua Pandang Api, tempat membersihkan hati dari iri dan amarah. Ada pula Gua Lawa, yang bermeditasi agar pikiran jernih seperti air yang mengalir. Gua-gua itu di tengah kompleks terdapat Bangsal Jinem, sebuah bangunan indah tempat sultan memberikan wejangan dan nasihat kepada rakyat serta pengikutnya. Disinilah nilai-nilai kebijaksanaan Kesultanan Cirebon ditanamkan tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kekuasaan dan kesejahteraan. Namun, Gua Sunyaragi juga menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga kini. Banyak pengunjung yang merasa seperti didengar, bahkan diikuti langkahnya ketika berjalan di lorong batu. Beberapa penjaga percaya bahwa roh-roh penjaga kerajaan masih tetap tinggal di sana, menjaga tempat itu agar tetap sakral. Meskipun begitu, aura mistis itu justru membuat Gua Sunyaragi semakin memesona. Setiap batu, setiap lorong, seolah berbicara tentang masa lalu yang tak ingin dilupakan. Dari sinilah, generasi demi generasi mengenal kebesaran dan kebijaksanaan para Sultan Cirebon. Kini, Gua Sunyaragi telah menjadi salah satu ikonik sejarah dan kebudayaan Cirebon. Setiap hari, wisatawan datang untuk melihat keindahan dan arsitekturnya yang merupakan perpaduan antara seni Islam, Hindu, dan Tionghoa yang melambangkan kerukunan yang sejak dahulu telah tumbuh di tanah kota Cirebon. Tidak hanya itu, di tempat ini juga sering diadakan pertunjukan seni tradisional seperti tari topeng Cirebon, wayang, sehingga festival budaya Sunyaragi. Semua itu menjadi bukti bahwa warisan leluhur masih hidup dan harus terus dijaga. Bagi siapapun yang datang melangkah di antara bebatuan tua itu, udara Gua Sunyaragi seakan berbisik. Disinilah ketenangan hati pernah ditemukan. Dengarkan sunyinya, maka kau akan mengerti arti dari makna kehidupan. Gua Sunyaragi bukan hanya sekedar tempat wisata, melainkan jejak spiritual dan budaya yang berharga. Ia mengajarkan bahwa dalam kesunyian, manusia bisa menemukan kedamaian. Di tengah batu-batu karang dan lorong-lorong tua itu, tersimpan pesan abadi dari para leluhur Cirebon, bahwa kemuliaan sejati bukanlah pada tahta dan harta, melainkan pada jiwa yang tenang dan hati yang bersih. Sekian saja dari video saya. Untuk teman-teman yang sedang menduduki kelas 12 sekarang, boleh bergabung di UIN Syeshi Bernurjati Cirebon. Karena selain lingkungannya yang ramah, lingkungan pertemanannya juga ramah, dosennya juga ramah loh. Jadi, ayo kapan lagi bergabung di UIN Syeshi Bernurjati Cirebon?